Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait. Sebelum mulai, kami dari kelompok 2 terdiri dari berikut. Kalian pernah mendengar tentang gangguan obsesif kompulsif gak sih? Belum pernah dengar? Tapi kalau OCD pernah dengar kan? Nah, salah satu jenis gangguan obsesif kompulsif yang sering kali dialami biasanya berkaitan dengan kebersihan atau yang biasa kita orang umum kenal sebagai OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Jenis gangguan ini membuat individu yang mengalaminya memiliki obsesi tentang kemungkinan kontaminasi kotoran, kuman, virus, atau substansi asing. Jadi, gangguan obsesif kompulsif itu apa? Gangguan adanya pikiran yang terus-menerus secara patologis muncul dalam diri seseorang atau obsesif, disertai dengan kompulsif yakni tindakan yang didorong impuls yang berulang kali dilakukan atau kompulsif. Selanjutnya jenis dari gangguan ini yakni 1. Gangguan obsesif kompulsif yakni obsesi berulang, pikiran buruk yang berulang dan atau kompulsi perilaku berulang yang terpaksa dilakukan oleh seseorang. Ciri-ciri jenis ini adalah terjadi obsesi yang menimbulkan kecemasan yang mungkin setidaknya sedikit diredam dengan melakukan ritual kompulsif. 2. Gangguan dismorfif tubuh yakni terlalu asik dengan cacat tubuh yang dibayangkan atau dilebih-lebihkan. Ciri-cirinya ialah seorang yakin bahwa orang lain memandang rendah dirinya sebagai manusia karena cacat yang diderita, serta seseorang mungkin terlihat seperti kompulsif, seperti dandan secara berlebihan untuk menutupi cacat yang diderita. 3. Gangguan penimbun kompulsif, yakni keinginan kuat untuk mengumpulkan barang terlepas dari nilainya dan kesulitan tahu distres yang persisten dan berhubungan dengan membuang barang-barang tersebut. Ciri-ciri dari gangguan ini adalah rumah dari penderita dipenuhi timbunan barang-barang yang dikumpulkan seperti baju, buku, perabot, rumah tangga, bahkan surat. Lalu penderita kesulitan menggunakan ruangan dan mengalami konflik kepentingan dengan anggota keluarga ataupun orang lain. Selanjutnya, seseorang merasa aman ketika mengumpulkan menyimpan barang-barang yang tidak berguna dan tidak penting. Dan ciri yang terakhir, seseorang mungkin tidak sadar bahwa perilaku menimbun adalah sebuah masalah, terlepas dari bukti yang terlihat jelas. 4. Gangguan trikotimolonia, gangguan menjambak rambut, yang ini menjambak rambut secara kompulsif atau repetitif yang menyebabkan kebotakan. Ciri dari gangguan ini yaitu munculnya titik-titik kebotakan yang terlihat jelas serta menjambak rambut, mungkin memiliki efek melegakan yang digunakan sebagai respon dari coping untuk mengatasi kecemasan atau stres. 5. Gangguan eksosis, pengelupas kulit, yakni menggaruk kulit secara kompulsif atau repetitif yang menyebabkan lesi atau ruam kulit yang tidak akan pernah sembuh karena kulit terus digaruk. Cirinya ini penderita akan menggaruk, mengelupas, menggosok, atau menusuk kulit secara kompulsif dan repetitif. Serta mengelupas kulit mungkin merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan ketidaksempurnaan atau celah pada kulit atau digunakan sebagai respon untuk mengatasi stres dan kecemasan. Menurut Altman dan Emery, penyebab gangguan obsesif kompulsif yaitu genetik, organik, kepribadian, dan pengalaman masa lalu. Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa mekanisme saraf yang terjadi pada seseorang yang OCD yakni korteks prefrontal gagal mengendalikan aktivitas saraf berlebih yang berasal dari amigdala. Hal ini menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran. Sedangkan karakteristik gangguan kepribadian obsesif kompulsif menurut Freud disebabkan oleh fiksasi pada tahap anal dalam perkembangan psikoseksual. Berbagai teori psikodinamika yang lebih kontemporer menekankan pada ketakutan kehilangan kendali yang diatasi dengan kompensasi berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menangani gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait. Menurut Abramowitz 2008, Hasiji dan Gray 2010, dalam Nevid 2018, pada gangguan obsesif kompulsif, psikoterapi kognitif akan lebih utama untuk mengurangi gejala. Teknik kognitif sering digabungkan dengan Exposure with Response Prevention atau IRP di dalam program penanganan kognitif perilaku.
Hal ini disebabkan karena kompulsi atau perilaku yang dialami penderita adalah karena pikiran obsesifnya. Sehingga jika pikiran obsesifnya dapat diperbaiki, maka akan diikuti dengan perbaikan gejala kompulsifnya. Keluarga pasien yang mengalami gangguan obsesif kompulsif sering mengalami putus asa dengan perilaku pasien, sehingga dalam penataan laksanaannya harus mencakup perhatian terhadap keluarga melalui dukungan emosi, penjelasan, dan nasihat bagaimana cara menghadapi pasien. Sikap yang harus diusahakan keluarga antara lain mendukung penurunan gejala tetapi tidak mengkritik adanya eksaserbasi gejala yang timbul, serta menyadari bahwa terapi yang sedang dijalani pasien membutuhkan proses yang bertahap. Keluarga hendaknya memperbaiki ekspresi emosinya. 3 ekspresi emosi yang harus dihindari adalah hostility, criticism, dan over involvement. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh kasus dari gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait, penulis mengambil dari artikel yang berjudul Terapi Kognitif dan Perilaku pada Gangguan Obsesif Kompulsif pada Jurnal Mutiara Medica tahun 2009. Laporan kasus ini ialah melaporkan hasil penatak laksanaan penderita gangguan obsesif kompulsif dengan menggunakan kombinasi antara golongan SRI atau serotonin reuptake inhibitor dan terapi kognitif perilaku modifikasi 5 sesi. Pasiennya ialah seorang pasien laki-laki yang berusia 18 tahun, lalu diantar oleh ibunya ke poliklinik jiwa karena sering mengulang-ulang suatu perbuatan yang sudah mengganggu pasien dan orang lain, seperti wudhu, sholat, cuci tangan, dan lain sebagainya. Pada awalnya, gejala pengulangan hanya ringan atau tidak terlalu sering, tapi makin kesini makin sering intensitasnya. Pemeriksaan status mental didapatkan adanya pikiran berulang yang mengganggu dan harus dikerjakan agar merasa lega. Pada status internus dan status neurologikus, belum ditemukan adanya kelainan. Setelah dilakukan penatak laksanaan dengan menggunakan kombinasi antara golongan SRI atau serotonin reuptake inhibitor dan terapi kognitif perilaku 5 sesi, pasien mengalami perbaikan gejala klinis. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan terkait. Jika teman-teman ada yang merasa, wah itu aku banget, ayo segera kunjungi orang yang profesional atau psikolog ya. Jangan sampai self-diagnose. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.